pendidikan itu penindasan. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Perkenalkan, saya Revina Sushifa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara UNESA, kelas 2024A dengan NIM 034. Pernah nggak sih kamu merasa kalau sekolah itu cuma tempat menghafal? Datang, duduk, dengar, mencatat, dan pulang. Tanpa benar-benar tahu buat apa sih kita melakukan semua itu. Nah, menurut Paulo Freire itu bukan pendidikan, tapi itu penindasan. Paulo Freire adalah tokoh pendidikan dari Brazil yang mengkritik sistem yang ia sebut dengan banking education atau pendidikan gaya bank. Menurutnya, di sistem ini guru hanya sebagai pemberi ilmu dan murid hanya celengan kosong. Ilmu disetor, murid menerima, tidak ada dialog, tidak ada kritik. Hasilnya, lahir generasi yang hanya pintar menghafal tapi takut bertanya. Freire menawarkan gaya kepemimpinan yang berbeda, bukan otoriter atau bukan juga satu arah, tapi kepemimpinan yang dialogis dan membebaskan. Baginya, pemimpin sejati bukan yang paling banyak bicara, tapi yang bisa membuka ruang diskusi untuk saling berdialog dan memberi pendapat satu sama lain. Nah, coba deh sekarang kita refleksikan di Indonesia. Masih banyak siswa atau mahasiswa yang takut bertanya karena takut dianggap sok tahu, atau takut berbeda pendapat karena takut nilainya turun. Hafal teori tapi bingung menerapkan di lingkungan sekitarnya bagaimana? Freire bilang pendidikan seharusnya membangun kesadaran yang kritis. Bukan cuma lulus ujian tapi tidak paham ketidakadilan. Bukan hanya patuh aturan tapi tidak mampu berpikir kritis. Kalau pendidikan kita hanya mencetak orang yang patuh, maka demokrasi kita akan lemah. Karena demokrasi butuh warga yang kritis, bukan warga yang diam. Freire pernah berkata, pendidikan tidak mengubah dunia, tapi pendidikan mengubah manusia, dan manusia mengubah dunia. Artinya, kepemimpinan itu bukan hanya soal jabatan, tapi soal membangun kesadaran. Jadi pertanyaannya sekarang, kita mau jadi generasi yang hanya menerima, atau generasi yang berani berpikir, berdialog, dan berpikir kritis? Karena mungkin revolusi terbesar bukan mulai dari jalanan, tapi mulai dari ruang kelas.